Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusafi Asfa dengan NIM A412001114. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengarahan atau actuating. Nah, sebelum melakukan sebuah actuating, maka seharusnya kita melakukan staffing. Staffing ini adalah pengadaan karyawan. Staffing ini adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk mendapatkan karyawan ini, kita bisa melakukan sebuah analisis dulu. Analisis ini dapat melalui analisis jabatan, uraian jabatan, dan spesifikasi pekerjaan. Begitu. Eh, Step pertama dalam kegiatan staffing itu ada sebuah rekrutmen. Rekrutmen ini adalah penarikan karyawan, yaitu kegiatan mencari atau menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan dan untuk mempengaruhi cara penarikan melalui iklan agar tenaga kerja mau melamar di pekerjaan yang masih kosong di dalam perusahaan. Sumber karyawan ini dapat melalui sumber internal, melalui karyawan yang telah ada, melalui proses rotasi ataupun promosi. Sedangkan kalau sumber eksternal yaitu karyawan yang ditarik dari perusahaan luar atau di luar perusahaan. Yang selanjutnya ada seleksi karyawan, yaitu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Prosedur seleksi ini banyak syaratnya, misalnya melalui surat-surat lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, seleksi ilmu pengetahuan, tes psikotes, tes kesehatan, dan yang lainnya. Sehingga nanti bisa menjadi sebuah tolak ukur orang ini diterima atau tidak di dalam perusahaan. Tingkatan seleksi ini ada beberapa tahapan. Ini beda-beda perusahaan juga. Biasanya itu ada seleksi pertama, kedua, ketiga, ataupun yang lainnya. Dalam seleksi, setelah kita menemukan karyawan yang telah kita inginkan, maka selanjutnya kita bisa melakukan penempatan karyawan. Kegiatan ini menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan dan karyawan ini harus melalui kegiatan orientasi dan induksi. Tujuannya apa orientasi dan induksi ini? Orientasi ini tujuannya untuk memberitahukan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, dan peraturan perusahaan. Tujuannya supaya karyawan ini merasa telah diterima di lingkungannya. Jadi keuntungan dalam orientasi ini, karyawan bisa mengetahui tentang misalnya culture perusahaan atau yang lainnya, sehingga nanti dia dapat cepat beradaptasi seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan induksi. Tujuan induksi ini adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia dapat mentaati semua peraturan dan norma perusahaan yang telah ditetapkan mungkin dari petingginya begitu. Yang terakhir itu ada sebuah pelatihan. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja seorang karyawan. Nah, yang terakhir itu bisa saja ketika perusahaan sudah tidak gimana ya, ketika merasa tidak cocok dengan seseorang tersebut atau orang tersebut tidak cocok dengan perusahaan, maka mereka bisa melakukan sebuah pemberhentian. Nah, pemberhentian ini adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan,
kontrak kerja habis, peraturan perburuan, pensiun, atau meninggal dunia. Begitu. Nah, ini adalah bagian acting-nya. Setelah kita melakukan semua kegiatan yang saya jelaskan di awal tadi, maka selanjutnya kita bisa menjalankan kegiatan actuating. Nah, menurut GR Terry, pengarahan atau actuating ini adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas, serta bergairah untuk mencapai tujuan serta dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Nah, pengarahan ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas atau karyawan yang telah diberikan tugas untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Ini untuk pokok masalah yang dipelajari dalam fungsi pengarahan. Yang pertama itu tingkah laku manusia. Nah, kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi yang sesuai, perlakuan yang manusiawi kepada karyawan ini dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja gitu. Jadi karyawan ini tidak merasa terbebani begitu. Jadi merasa diterima dan enak dalam bekerja gitu. Yang kedua ada hubungan manusiawi. Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi harus didasarkan atas kebutuhan atau kepentingan, menghormati, saling membutuhkan dan bekerja sama di antara di antara semua pihak untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi ini adalah suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, atau pesan, ataupun informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat sebuah interaksi. Nah, proses komunikasi ini terdiri dari yang pertama ada unsur komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action. Komunikasi yang kedua bisa melalui lambang, seperti suara, tulisan, warna, dan lain-lain. Nah, dalam kegiatan kepemimpinan, sebuah actuating ini juga membutuhkan suatu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini adalah seni seseorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, fungsi untuk kepemimpinan ini yang pertama ada pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu. Yang kedua ada pendelegasian wewenang dan pembagian kerja. Yang ketiga meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen. Yang keempat, untuk memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat. Yang kelima, untuk mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Selanjutnya dari fungsi kepemimpinan ini adalah sebagai pemrakarsa, pengkoordinasi, penilai, pengembang, pemelihara aktivitas perusahaan, serta pemberi kompensasi. Seperti itu. Untuk lengkapnya bisa dibaca ya di sini. Oke, selanjutnya untuk unsur-unsur kepemimpinan. Jadi sebuah kepemimpinan ini harus ada seorang pemimpin. Yang kedua harus ada bawahan. Yang ketiga harus ada sebuah organisasi. Yang keempat harus ada sebuah tujuan dan ada lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang selanjutnya ada tipe kepemimpinan nih menurut Malayu SP Hasibuan. Nah, kepemimpinan ini yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Jika seseorang pemimpin menganut sistem sentralisasi wewenang, falsafah pemimpin bawahan adalah untuk pemimpin
dan menganggap dirinya paling berkuasa, paling pintar, dan mampu. Nah, pengarahannya dilakukan dengan cara instruksi dan perintah. Orientasi kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, namun tidak memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawan. Seperti itu. Yang kedua nih, ada kepemimpinan partisipatif. Jika dalam memimpin, jika pemimpin melakukan eh, kepemimpinan secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan, pemimpin itu dapat dikatakan sebagai pemimpin partisipatif. Jadi pemimpin ini memotivasi karyawan dan menerapkan sistem manajemen terbuka. Jadi informasi dan pembinaan kaderisasi itu mendapat perhatian yang serius, begitu. Yang ketiga ada kepemimpinan delegatif. Jika seseorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan lumayan lengkap lah, sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dalam melakukan pekerjaannya. Nah, ini ada karakteristik actuating. Yang pertama, ada pervasive function. Maksudnya ini pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Yang kedua ada continuous activity. Maksudnya apa? Maksudnya continuous activity ini adalah pengarahan yang merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan. Jadi dia ini sepanjang masa hidup organisasi ada sebuah pengarahan seperti itu. Human factor maksudnya adalah pengarahan yang berhubungan dengan bawahan sehingga akan berkaitan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya ada creative activity. Maksudnya adalah adanya pengarahan yang akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan yang nyata. Nah, tanpa adanya fungsi creative activity ini, seseorang dapat menjadi tidak aktif dan sumber fisik yang dimiliki menjadi tidak berarti atau tidak ada gunanya seperti itu. Yang selanjutnya ada executive function. Maksudnya ini adalah pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, pada semua jenis organisasi, dan bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Selanjutnya ada delegated function. Maksudnya ini pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku ke perilaku seseorang ya, ini perilaku karyawannya ke arah tujuan yang diharapkan. Ya, tujuan dari directing nih ada sebagai alat motivasi, sebagai memprakarsai aksi, penggunaan sumber daya dengan efisien, coping perubahan, mengintegrasikan upaya, dan menyediakan stabilisasi. Nah, untuk cara melakukan pengarahan atau directing, ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu dengan orientasi. Yang kedua dapat melakukan suatu perintah, bisa melalui delegasi wewenang, petunjuk, motivasi, dan dapat mempengaruhi